Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap kita memikirkan tentang manusia di akhir zaman. Seperti apa sebetulnya kualitas mereka? Kita sudah membicarakan saudara beberapa bagian tentang kesukaran hidup di akhir zaman. Manusia hidup menjadi individualis. Kemudian sekarang kita akan membicarakan manusia yang materialistis. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-6 tetap menjadi pokok bacaan kita. Konsentrasi kita pada ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, bagian yang berikut kita akan memikirkan kualitas manusia akhir zaman itu ternyata mereka menjadi individualistis. Ya, kemudian mereka juga menjadi materialistis. Nah, saudara-saudara, memang di dalam era perkembangan zaman ada satu perkembangan yang sangat terasa sekali bagaimana manusia menjadi sangat materialistis. Tapi sebelum lanjut saya ingin segera bisa mengajak saudara membedakan dulu antara materialisme dan materialistis. Materialisme yaitu sesuatu yang sudah diismekan, itu adalah berangkat dari sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu apa yang ada di kolong langit ini adalah materi. Jadi tidak ada yang tidak materi. Nah, karena segala sesuatu adalah materi, serba materi, maka materilah yang menjadi ukuran manusia. Nah, apa ini materi? Materi adalah segala sesuatu, artinya bisa dilihat, bisa diukur, bisa dirasakan. Sehingga orang-orang materialisme menolak apa yang disebut roh. Nah, itu sebab mereka tidak percaya pada Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan. Tuhan itu roh. Nah, materialisme ini kemudian menjadi agama bagi komunisme. Iya. Bagaimana orang-orang komunis percaya segala sesuatu itu materi. Nah, sementara materialistis, ini harus diperhatikan. Ini bukan isme dalam pengertian segala sesuatu materi. Tetapi materialistis lebih kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau penganut yang mengutamakan materi di atas segala-galanya. Dan materi ini berbicara mengenai kebendaan atau uang atau harta benda. Nah, jadi saudara, orang-orang yang disebut materialistis adalah orang yang menomorsatukan, mendewakan, mengutamakan materi-materi itu. Tetapi mereka orang beragama, Kristen atau apapun agamanya. Mereka menyebut diri percaya kepada Tuhan, tetapi sebetulnya mereka sangat mencintai uang. Itu sebab Tuhan Yesus pernah berkata, kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau harus memilih kepada siapa engkau beribadah. Kepada Allah atau Mamon. Menarik sekali kalimat itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kepada Allah atau Mamon. Sehingga tidak dibuat satu pilihan, engkau harus menentukan pilihanmu. Beribadah kepada Allah atau Lucifer atau iblis atau setan. Pembandingnya justru dibuat adalah beribadah kepada Allah atau Mamon. Harta, uang, benda. Mengapa bisa begitu? Karena memang ternyata manusia modern sudah mempunyai Tuhan baru. Banyak orang-orang modern yang tidak percaya setan. Nggak percaya adanya setan. Mereka orang beragama. Tapi sekaligus mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan materi. Nah, kenyataan ini makin hari makin menguat karena ada pameo yang mengatakan ada uang semua urusan gampang. Semakin hari pameo ini semakin kuat bahwa uang akan memuluskan segala-galanya. Uang bisa membeli segala-galanya termasuk membeli pasangan hidup kita. Membeli kebahagiaan kita. Membeli pengabdian orang kepada kita. Mengerikan bukan? Tetapi ternyata semua yang dikatakan mempunyai kebenaran-kebenaran dalam tanda petik. Artinya banyak kan orang menikah demi uang. Sehingga dia terbeli karena uang. Banyak kan orang mengabdi karena uang. Sehingga dia menjilat demi uang. Banyak kan? Pertunjukan apapun bisa dilakukan untuk menyenangkan seseorang. Sehingga dia coba membelinya. Dan menyebutnya kebahagiaan. Paling tidak menurut ukuran yang punya uang. Jadi manusia makin hari makin menganggap materi segala-galanya. Ia menjadi dewa baru yang sangat luar biasa. Dan di dalam pertumbuhan perkembangan zaman,
Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sangat presisi sekali, tepat sekali. Itu sebab saya mengatakan orang selalu berbicara akhir zaman, selalu mereka terkonsentrasi kepada soal antikris lah, nanti yang beginilah, yang begitulah. Hal-hal yang lebih bersifat spekulatif karena penafsirannya lebih kepada pendapat pribadi ketimbang message Alkitab dan kurang memperhatikan konteksnya. Tetapi ada sesuatu yang jelas. Seperti apa yang digambarkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini justru tidak mencapai perhatian. Padahal ini sudah terjadi. Celakanya, hidup seperti ini melanda bahkan kehidupan gereja. Kita sudah membicarakan individualis. Bagaimana orang-orang di gereja banyak sekali yang individualis. Yang tidak mau tahu yang lainnya. Begitu juga dengan materialistis. Sehingga ada kecenderungan di akhir zaman ini. Orang-orang yang bermateri atau yang mempunyai materi menjadi orang-orang yang didewakan. Menjadi orang-orang yang diutamakan, yang dipentingkan. Sehingga misalnya orang menjadi tarik-menarik urusan orang berduit. Orang tidak berduit tidak ada yang ributkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengalami ironi-ironi. Kalau seorang tukang becak bertobat, tidak ada yang memberikan dia mimbar untuk kesaksian. Tapi kalau konglomerat bertobat, semua orang antri minta dia untuk memberikan kesaksian. Apa? Ukurannya materi. Tentu ada 1001 alasan. Oh, dia orang besar, dia orang hebat, pengaruhnya besar, pengaruhnya luar biasa. Jadi yang kita butuhkan pengaruh orang itu atau pertobatan orang itu. Kalau pertobatan orang itu kan kasih karunia Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan mau dinyatakan, ya semua orang berhak dong untuk menyatakan. Bukan karena seseorang itu kaya atau bukan. Tetapi akhirnya kita juga melihat nilai materi dari yang bersaksi. Kita terjebak di sana. Karena kita mau membuat dia menjadi daya tarik misalnya. Tentu saja sah-sah dan boleh-boleh saja untuk orang bersaksi. Tapi siapapun dia, jangan dikotakkan. Sehingga jangan hanya orang bermateri, lalu yang tidak bermateri tidak boleh misalnya. Nah jadi kadang-kadang kita sudah terjebak juga pada nilai-nilai salah. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Kita sudah ada di sana. Oleh karena itu saudara, materi ternyata memberi nilai kepada nilai diri seseorang. Sehingga bukan lagi kejujuran, bukan lagi kebenaran, bukan lagi keadilan yang dilakukan. Membuat seseorang itu bernilai tinggi apa tidak. Tapi materi yang dimiliki. Padahal bisa jadi materi diambil atau didapatkan dengan cara yang tidak adil, tidak jujur, tidak benar. Tapi membuat dia pada posisi yang luar biasa karena nilai materi yang tinggi. Kalau begini kan bisa jadi orang yang bermateri pun kan dijerumuskan. Tanpa sadar mereka didorong untuk memasuki satu arena yang tidak seharusnya mereka ada. Mereka dinabobokan sampai mereka lupa akan posisi bahwa apa yang mereka punya itu misalnya berkat Tuhan. Lalu akhirnya mereka menjadi besar kepala karena rasa orang paling penting. Tidak ada mereka, tidak ada gereja. Ironis, tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu sikap-sikap seperti inilah yang kita perhatikan. Melanda di dalam seluruh kehidupan. Bukan saja dunia tetapi gereja. Maka di kancah politik nanti kita akan kembali ke gereja. Kita melihat bagaimana segala sesuatu berurusan dengan uang. Mari kita melihat tokoh sosial. Siapa tokoh yang ditokohkan dalam masyarakat sosial? Orang pintar, orang cerdas, apa orang beruang? Yang suka nyumbang. Maka jawabannya orang beruang yang suka nyumbang. Kalau dia nyumbang karena jiwa sosialnya tinggi kan masih bagus. Tapi berapa banyak juga orang menyumbang untuk membeli pengakuan sosialnya. Bisa sekali saudara. Maka akhirnya semakin hari kekaguman pada orang pintar, kekaguman pada orang jujur semakin rendah. Tapi kekaguman pada orang berduit semakin tinggi dan luar biasa. Kita masuk ke ranah hukum. Kita mengalami hal yang sama. Kita melihat kesedihan-kesedihan yang luar biasa. Mafia peradilan menjadi sebuah istilah dan kata yang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan karena ternyata itu nyata. Ironis bukan? Maka ini hukum. Siapa benar dan salah? Sadis mungkin, sinis mungkin, tapi kan tidak terlalu salah kalau dikatakan. Yang punya uang sangat besar berperan. Ini kenyataan yang pahit, yang tentu kita tidak suka. Sehingga mereka-mereka yang ada di dunia hukum, yang mencintai hukum, pasti merasa terluka. Mereka akan bertanding dan bertarung, tapi tidak mudah. Karena perlawanan pun pasti akan menjadi sengit. Karena ternyata banyak yang memanfaatkan hukum untuk bisa diperjualbelikan. Jadi di hukum yang ada aturan main jelas pun, aturan itu bisa jadi
dibelok kiri kanan kan, dimultitafsirkan. Demi apa? Uang. Anda bicara politik. Anda bicara mau ikut pilkada, tingkat daerah, provinsi, atau mungkin mau jadi presiden. Apa bisa tidak berbiaya? Wow. Rupiah, angka. Itu akan menjadi hal-hal yang penting, menjadi motor dari seluruh pergerakan yang ada. Dan itu diyakini oleh banyak orang. Sehingga akhirnya kekuasaan yang diperoleh dengan uang menjadi syarat dengan berbagai janji dan perjanjian-perjanjian. Sehingga seringkali tidak mudah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kan diganduli berbagai kewajiban tak tertulis. Yang diikat dan didasari pada kekuatan materi yang beredar. Ironis? Yes. Mau kemana Anda pergi? Di dalam persaudaraan pun kita biasa mendengar. Saudara kandung, saudara sedaging, satu bapak, satu ibu. Lalu menyatakan putus hubungan. Karena warisan. Gugat-menggugat ke pengadilan. Padahal darah daging sendiri. Saudara sendiri. Betapa ironisnya saudara. Dan orang tua kalau berteriak mungkin dia akan berteriak. Menyesal aku menjadi orang kaya karena membuat anakku berkelahi. Wow, ironis ya. Dia pikir dengan berjuang dia kaya semua akan beres. Ternyata dia hanya meninggalkan bom waktu yang membuat anaknya berkelahi, merebut kesuksesan, kejayaan, kekayaan yang bisa dikumpulkannya. Artinya, tanpa disadari, ia sudah menjadi pemicu bagi keributan anak-anaknya. Apa yang diperebutkan? Jelas materi. Nggak ada orang ribut untuk memperebutkan nama baik orang tuanya. Tidak ada orang ribut untuk lomba-lomba mengurus orang tuanya. Tapi hampir banyak orang ribut untuk memperebutkan harta orang tuanya. Ini ironis yang tidak bisa kita bantah, yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan nyata, saudaraku. Persaudaraan itu hancur karena uang itu. Lalu apa yang tidak dilanda oleh si uang satu ini? Maka makin hari orang rela korupsi. Membuang nama baiknya. Demi apa? Materi. Kenapa? Karena ternyata sistem hidup menghargai orang yang bermateri. Orang yang bermateri selalu punya nilai. Orang bermateri selalu ekstra diperhatikan. Orang bermateri selalu ekstra didengarkan. Dan orang tua pun tanpa sadar, ketika anak-anaknya besar, dia paling bangga pada anaknya yang paling kaya. Bukan yang paling jujur. Bukan yang paling misalnya jalannya lempeng. Ironis, tapi itulah yang terjadi. Sehingga tiap orang tua akan bangga, misalnya sebaliknya akan menceritakan anaknya punya villa ini, villa itu, dan seterusnya. Tentu tidak salah kita bangga pada anak kita yang berhasil secara ekonomi. Tapi menjadi ironis kalau kita mengabaikan anak kita yang lainnya hanya karena dia tidak berhasil secara ekonomi. Tapi ini terjadi? Ya. Oh, keluarga non-Kristen kali. Oh, maaf saudara. Jangan malu, kita harus mengakui dengan jujur. Itu di dalam keluarga Kristen. Hal yang sama, benteng terakhir tadi yaitu gereja juga dilanda oleh kasus yang sama. Maka kita melihat kecintaan kepada materi, orang menjadi hamba uang. Sehingga siapa yang penting adalah orang beruang. Pak, apakah salah beruang? Apakah salah kaya? Apakah salah berharta? Tidak salah. Yang salah mencintai harta itu. Tidak salah mencari uang, jangan munafik. Saya sebagai pendeta juga butuh uang. Tapi celakalah saya kalau saya jadi hamba uang. Itu persoalannya. Seharusnya kebahagiaan dan kebanggaanku adalah melayani Tuhan. Bukan karena bisa mengumpulkan uang. Kalau saya bangga karena bisa mengumpulkan uang, kan ironi. Sedih banget. Murah banget. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin tampak nyata orang menjadi hamba uang. Karena akhirnya entah tua, muda, besar, kaya. Apa besar, kecil, kaya, miskin. Laki atau perempuan. Dalam tiap situasi, uang menjadi pertama dan yang utama dalam hidup kita. Integritas kita pertaruhkan. Integritas kita pinggirkan. Harga diri kita abaikan. Kita selalu mendengarkan kata, bukan? Pak, benar sih benar. Nggak ada uang kan nggak makan. Sampai tidak jelas lagi artinya pengharapan kepada Tuhan. Artinya pemeliharaan Tuhan. Wow, ironis sekali saudaraku. Tapi itu yang terjadi. Saya kira kita mesti belajar menyadari, memahami bagaimana hidup dalam belas kasihan Tuhan. Saya harus mengatakan, hidup ini indah, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kita.
Saya bukan orang yang banyak uang. Seringkali uang saya pakai untuk pelayanan. Tapi saya berbahagia sekali. Tuhan selalu cukupkan dengan banyak cara. Saya tidak mengemis ke kiri ke kanan. Saya tidak akan mengkhianati panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak akan pernah berkhotbah demi uang. Sehingga berkompromi pada berita yang harus diberitakan. Saya akan beritakan apa yang saya beritakan. Peduli amat. Orang suka atau tidak suka dengar. Tapi saya peduli. Itu benar atau tidak. Kalau benar saya harus sampaikan. Tuhan tidak membengkalaikan saya. Tuhan pelihara saya. Ayo saudara. Saya kadang suka berpikir lah. Kalau soal uang saja saya nggak bisa. Terus bagaimana lagi saya mau jadi pendeta ya. Karena banyak segi saya masih punya banyak kelemahan. Banyak kekurangan. Makin saya baca Alkitab, banyak yang kurang pada diri saya yang harus saya perbaiki. Bagaimana menemukan kesejatian panggilan seorang hamba Tuhan. Makin saya dalami Alkitab, makin malu saya. Maka saya mesti belajarlah dari apa yang bisa, apa yang sederhana, apa yang mulai bisa dilakukan. Mestinya mengatakan tidak pada uang dulu kan. Belajar dulu. Ternyata Tuhan berkati kok. Saya bukan orang miskin. Selalu saya katakan saya punya rumah, saya punya mobil. Paling tidak miskin dalam ukuran itu. Iya kan? Saya nikmati, saya bersyukur untuk apa yang ada. Saya bisa lebih, bisa. Tapi itu bukan cita-citaku. Bapak baik? Enggak. Untuk uang itu mungkin iya, tapi yang lain masih kurang. Saya mesti belajar. Bagaimana menemukan kesejatian, kesabaran, keberanian yang utuh untuk jadi hamba Tuhan. Saya belum seperti para rasul, apalagi Tuhan Yesus jangan bilang. Iya kan? Saya mesti jujur dong. Nah karena itu saya mau mengajak saudara-saudara, ayo. Kalau saudara pintar, elegan, hebat, kuat, pintar, jujur. Siapa bilang uang tidak ada? Kalau Anda dihargai karena kebenaran, kejujuran Anda pegang. Wow, uang yang kau terima sangat nikmat rasanya. Hah? Kalau kau dibayar karena kejeniusanmu, uang yang kau terima sangat memuaskan luar biasa. Tapi ingat, kau tidak boleh diperbudak oleh uang itu. Maka perbudaklah uang itu. Dengan cara pakai dia untuk melayani Tuhanmu. Jangan tumpuk untuk dirimu. Waktu kau tumpuk untuk dirimu, sehingga satu waktu kau masuk pada comfort zone, yaitu uang itu. Itulah yang membunuh kita. Sehingga kita berpikir kalau nggak ada uang ini matilah aku, nggak ada uang ini nggak senang lah aku, nggak bahagia lah aku, habislah aku. Nah begitulah kita berpikir. Maka kita rusak hidup kita. Tapi kalau uang itu kita perbudak, kita pakai. Kita bagi sana, atur pelayanan sana, pelayanan sini. Loh kita nanti tinggal dikit nih. Hei, nggak mati aku gara-gara itu. Maka kau tidak akan pernah diikat oleh uang. Kau akan merdeka dari uang, kau akan ngatur uang. Tetapi sebaliknya. Ketika kau tumpuk dan kau merasa terjamin karena uang, kau sudah membunuh dirimu. Saudara-saudaraku, ini penyakit dunia akhir zaman ini. Manusia terjebak di sana semua, arusnya ke sana. Betapa beratnya kalau kita harus melawan arus, bukan? Tapi itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Jadilah orang Kristen yang merdeka dari uang dengan memperbudak uang, memakai uangmu untuk pelayananmu. Jangan pernah menumpuknya untuk dirimu, karena itu akan menjadi virus yang mematikanmu. Karena kau akan berkutat dan rasa terjamin aman karena uang itu. Ingat, uang tidak dosa. Menjadi hamba uang yang dosa. Bukankah menyedihkan? Karena seharusnya kitalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Hamba itu artinya orang yang tidak lagi berhak atas dirinya. Hamba itu orang yang sudah dibeli oleh tuannya. Nah kalau uang jadi tuan kita, artinya uang itu sudah membeli kita. Kita nggak punya lagi nilai pada diri kita. Kecuali uang dan uang dan uang dan uang. Ironis kan? Makanya tadi tali persaudaraan bisa putus. Kekerabatan apalagi. Gereja pun menjadi penuh dengan pernak-pernik yang menyedihkan. Karena uang. Tapi kalau Tuhan kita adalah Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Uang itu budak kita, hamba kita. Lain cerita. Kita akan mengaturnya. Dia ada bagus, tidak ada tidak jadi masalah. Karena kita big bossnya. Kita tuannya. Bukan uangnya. Bukankah pemikiran ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan saudaraku? Karena itu sebagai orang tua, ayo. Buat anak-anakmu saling mengasihi. Dan kasih anak-anakmu bukan karena uang yang ada pada mereka. Kalau saudara seperti itu, rubahlah pikiranmu. Karena kalau tidak engkau sedang membunuh anak-anakmu dan membunuh cucu-cucumu. Jangan bedakan anak kita dalam kasih sayang hanya karena yang satu banyak uang yang lain tidak. Tapi kalaupun saudara mau begitu, jangan sebut dirimu Kristen. Itu yang paling tepat. Sekalian, jujur, gentle, lakuin. Tapi kalau mau jadi orang Kristen yang sejati, jangan terjebak di situ. Kalau saudara mau menjadi seorang Kristen yang sejati,
Pikirkan, camkan baik-baik. Jangan pernah membeli apapun di gereja. Dan kalau memberi, jangan coba mengatur-ngatur untuk maumu sendiri. Kecuali memang ada yang salah, tegur, tegakkan kebenaran. Jangan pula takut. Tapi jangan pernah membeli dengan uang yang ada pada kita. Lalu mau mengatur seluruh gereja untuk kepentingan, keperluan, penghormatan kepada diri. Itu salah. Di dalam dunia ini apa yang kita takutkan? Mari kita menyuarakan kebenaran. Maka saya sangat senang kalau mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang menjaga integritas dan berani menyatakan kebenaran. Saya respect, saya belajar banyak dari mereka. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang senior, yang mendemonstrasikan hidup mereka. Mereka berani menyatakan kebenaran apapun, kepada siapapun, dimanapun. Mereka tidak berhitung apa yang akan mereka terima risikonya. Wow, saya belajar. Kiranya hal-hal itu semakin banyak dalam hidup kita. Maka biarlah di dalam kita, mula-mula dari keluarga kita, kita didik, kita latih anak-anak kita supaya tidak menjadi materialistis. Tapi mari kita orang tua menjadi model bagi mereka. Kita latih jemaat kita supaya tidak menjadi materialistis. Tapi marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja yang mendemonstrasikannya. Kalau tidak, betapa celakanya kita. Karena kita tidak lagi akan mempunyai kuasa untuk menyatakan kebenaran. Karena kita bergelimang dengan kepalsuan. Tumpukan-tumpukan harta yang seharusnya tak perlu ada di sana. Camkan, pikirkan. Karena itu saudara yang kekasih, awas, itu gejolak akhir zaman. Dari sanalah setan akan memutar balikan seluruh kebenaran sehingga uang jadi segala-galanya dan kita kehilangan kesejatian panggilan kita. Bukankah akhir zaman mudah dipahami dan nyata dalam hidup ini? Karena itu periksa, jangan sampai virus itu menghantui dan merusak seluruh aspek kehidupan kita. Materi itu baik, tapi dia hanya alat, bukan tujuan. Selamat menikmati kehidupan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan terjebak pada perangkap yang salah, menyebutnya berkat besar yang luar biasa. Padahal itu kesukaan kita pada harta. Kalau banyak hartamu, berbagilah. Tolong sesamamu, buat mereka bahagia. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk belajar? Cukup sebuah pikiran yang patut direnungkan. Yang saya tahu, pasti kita tahu. Tinggal mau berani untuk melakukan apa tidak? Silakan ambil keputusan. Awas, terus-meneruslah berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara. Memampukan kita semua tak terjebak pada perangkap mamon yang salah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami jujur harus mengaku tak mudah, tapi ini panggilan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami. Kami juga mau berdoa untuk rally Natal yang akan diadakan di dalam penghayatan, kesungguhan, kesejatian makna Natal itu. Mampukan kami untuk mengerti sehingga kami sungguh-sungguh menghayati secara mendalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Dan biarlah di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.